Ya, assalamualaikum. Ya, kesempatan saat ini saya masih melanjutkan obrolan kita sebelumnya, yaitu bicara tentang puisi, tentang puisi. Eee, saya pernah cerita tentang ketulusan, keterus-terangan seorang teman mengaku bahwa dia tidak paham tentang puisi gitu ya. Eee, Sebenarnya ini juga ada dalam saya sendiri ya, saya seorang penyuka puisi dan sejak udah lama sekali dari SMP saya udah sangat suka puisi. Sejak SD mungkin ya, Mas. Jadi kalau mulai menulis itu sejak sanawiyah dulu, SMP ya. Saya sendiri seringkali terkena penyakit bukan karena nggak memahami puisi yang saya baca, tapi justru nggak sanggup baca puisi. Kadang-kadang tuh nggak sanggup ya, ngerasa kayak apa ya, ya kayak misalnya gini contohnya ya, agak nggak tega menyampaikannya, tapi ini saya juga kadang merasakan di puisi saya sendiri gitu. Jadi penyakitnya puisi itu kadang-kadang dibaca itu nggak enak lagi gitu. Jadi saya nulis, saya merasa bagus gitu karena saya mengungkapkan suasana hati gitu. Tapi ternyata ketika saya baca ulang, apaan sih? Jelek banget gitu. Seringkali begitu. Biasanya itu karena terlalu genit gitu ya, terlalu menye-menye gitu ya. Saya seorang yang sangat jatuh cinta gitu. Nanti puisinya pasti akan terlalu 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 jatuh cinta atau kerinduan yang sangat, ya. Demikian juga ketika kita marah gitu, maka puisinya pasti akan terlalu marah. Saat kita menuliskan mungkin lega gitu kan, itu merilis gitu, membuang sesuatu. Tapi ketika pada suatu suasana yang lain kita baca, kok gini sih gitu. Ya itu, saya pribadi sering kali merasakan itu. Namun ini buat teman-teman sekalian yang memang ada yang mau serius belajar tentang puisi, saya ikut beberapa komunitas sastra dan juga kelas ya, kelas puisi. Kelas puisi itu ada dua ya, kelas puisi Bekasi bersama Mas Budi Setiawan dan kelas puisi alit ya bersama Mas Mois ya, Muhammad Iskandar. Di kelas-kelas itu juga di komunitas itu seringkali ada referensi bacaan atas teori-teori tentang puisi. Salah satunya yang cukup menurut saya sih saya cukup kena gitu ya, itu di tulisannya Agus R. Sarjono. Jadi agak panjang gitu dalam bentuk PDF, materinya itu sempat menyebar di beberapa WAG. Resumnya saja lah ya, dari tulisan panjang tentang puisi oleh Agus R. Sarjono itu ada beberapa musuh puisi katanya. Musuh puisi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah keumuman. Keumuman, jadi puisi yang menuliskan sesuatu yang sangat umum. Yaitu tentu pasti nanti pembaca akan ngerasa apaan sih? Biasa banget gitu kan, karena umum banget. Kedua, simplifikasi. Jadi terlalu sederhana gitu. Jadi ketika ada logika misalnya, eh kalau misalnya nggak A maka B gitu. Padahal ternyata dalam kenyataannya kan kalau nggak A itu ya bisa jadi C, bisa jadi D. Tapi si penulis tiba-tiba seolah-olah ketika dia nulis itu kalau nggak A ya B udah gitu. Itu kan menyederhanakan. Itu juga berbahaya karena bagi pembaca tiba-tiba emang gitu gitu kan. Apalagi seorang yang pernah merasakan dalam suasana yang dituliskan itu. Ketiga, propaganda atau reklame. Nah, ini juga bahaya nih ketika saya sering terjebak ini juga ketika kita menulis itu dengan tema yang kuat gitu ya. Saya memang pengen menulis dengan tema ini gitu. Jadi ada pikiran di sini yang ingin saya ungkapkan gitu, pendapat yang ingin saya ungkapkan. Sehingga akhirnya jatuhnya tulisan saya adalah tulisan pamflet gitu, reklame banget gitu, iklan jelas gitu, ngajak sesuatu gitu. Dan sebenarnya seolah-olah sah-sah saja gitu ya, tapi ini akan eh, sangat mempengaruhi kenikmatan pembaca ketika terlalu apa adanya, terlalu ngiklanin gitu, propaganda gitu ya. Kemudian yang keempat, klise. Ini juga sama ya, klise. Jadi klise itu kita tiba-tiba menulis sesuatu yang ya semua juga nulis begitu gitu kan. Sudah sering dituliskan gitu ya. Misalnya apa ya, matahari di ufuk timur atau
Banyaklah ya contoh-contoh klise yang kalimat-kalimat yang ya udah biasa kedengeran gitu. Eee, memang ini klise ini obatnya katanya, obatnya ya sering baca puisi. Baca puisi orang ya, baca puisi-puisi yang bagus sehingga kita punya referensi. Terus kita mencari mencari padanan-padanan kata yang lain di luar yang sudah biasa disebutkan. Kemudian yang kelima adalah nasihat diri nan mulia. Nasihat diri nan mulia. Jadi ini juga godaan. Ada beberapa puisi saya yang kena ini, kena virus yang kelima ini. Biasanya kalau kita ingin menuliskan sesuatu yang maksudnya itu kayak nasihat gitu ya. Atau mungkin setelah baca, saya pernah tuh nulis puisi yang hasil dari saya tilawah gitu, surat Al-Balad kalau nggak salah ya. Ini bagus nih gitu. Saya semacam hasil dari membaca surat itu terus saya resapi, terus saya ungkapkan dalam sebuah puisi. Ya memang puas sih, saya nulisnya tuh puas. Tapi setelah baca-baca, iya sih memang ada, karena ini kan kalimat-kalimat dari kitab suci, jadi ada pesan nasihat-nasihat dengan mulia. Jadi seolah terlalu mengawang-awang. Padahal ya puisi itu tulisan manusia ya tentunya harus yang membumi. Ya gitu kali ya. Jadi ini teori yang lebih clear-nya ya. Tapi kalau ini saya yakin teman-teman apalagi yang jarang baca puisi atau yang jarang jarang berinteraksi dengan puisi, seringkali nggak sanggup gitu ya, nggak sanggup membaca puisi atau mendengar puisi, kayak malu gitu. Ih, kok gitu banget sih gitu. Karena memang ya gitu, puisi itu kadang-kadang lebay gitu ya. Nah, karena seperti ini maka bagi para penulis yang menulis puisi ya mungkin harus belajar merasakan kira-kira sebagai pembaca apa sih yang dipikirkan saat membaca puisi-puisi yang seperti ini. Memang nggak bisa memuaskan semua pembaca ya. Saya pernah punya cerita, saya malu gitu. Saya nulis satu puisi yang sangat minyi-minyi gitu lah, sangat sangat puisi cinta banget lah gitu ya. Saya agak-agak malu gitu, maksudnya nggak puas dengan tulisan itu. Terus ada satu di media sosial tuh ada satu challenge gitu tentang puisi tema rindu atau apa saya lupa ya. Saya kirimkan, ternyata saya juara malah. Padahal saya sendiri nggak puas dengan puisi itu, cuman karena memang relate ternyata. Relate karena buat anak-anak muda gitu kan kayak wah pas nih. Nah, itu kalau puisi yang menyi-menyi itu ya biasanya ngepasnya sama orang yang sedang merasakan. Ya, begitu ya. Semua idealnya memang ya tadi 5 musuh itu kita nggak kena, terus kita bisa bikin puisi yang lentur, bisa dibaca di segala zaman oleh segala suasana. Wah itu baru keren. Katanya begitu. Kalau puisi itu dibaca di segala zaman kok masih nyaman, nah itu berarti bagus. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.